Oke, jadi baru-baru ini heboh muncul di dunia maya, bos. Sebuah gambar yang sepertinya adalah slide presentasi berjudul Direktif Menhan dan terpampang foto Pak Prabowo. Nah, dari sini sepertinya kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa ini adalah dokumen lama atau slide presentasi lama, bos. Karena pada gambar tersebut Menhannya masih Pak Prabowo, jadi di zaman mantan presiden kita Pak Jokowi. Kemudian, direktif sendiri itu artinya adalah perintah atau arahan resmi. Sehingga direktif Menhan bisa berarti instruksi strategis langsung dari Menteri Pertahanan kepada seluruh jajaran terkait. Dan jika melihat alutsista yang dibeberkan, maka direktif Menhan dalam hal ini ditujukan kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, bos. Dan jelas, dalam gambar slide ini pun berisi arah kebijakan dan rencana pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut sejak zaman Presiden Jokowi dulu dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Jadi intinya ini adalah dokumen lama, bos. Nah, kemudian yang bikin greget nih, bos. Ternyata memang Presiden kita Pak Prabowo Subianto yang dulu menjabat sebagai Menhan sepertinya memang sudah ser nih pada beberapa alutsista gahar seperti destroyer dan kapal induk. Bahkan seperti ada strategi yang mirip dengan Angkatan Laut Tiongkok, yaitu nelayan milisi, bos. Nah loh, seperti apakah itu? Dan lantas, alutsista apa sajakah itu yang disebutkan? Oke, yang pertama, ini judulnya Rencana Pengadaan Alutsista TNI Angkatan Laut, bos. Dan ini beberapa sudah terrealisasi untuk saat ini. Yang pertama disebutkan 2 unit frigate PPA Itali dari Fincantieri Italia, dan jelas ini sudah datang 1 unit kemarin, yaitu KRI Brawijaya 320. Kemudian ada 2 unit frigate Istanbul dari Turki. Nah, ini juga jelas, bos. 2 unit frigate Istif yang rencananya diambil dari pesanan Angkatan Laut Turki dan sedang diselesaikan saat ini. Jadi ya, nikung-nikung mirip-mirip skemanya seperti nikung PPA dari Itali kemarin, ya kan? Kemudian ada 2 unit frigate Merah Putih produksi PT PAL. Kemudian katanya lagi ada 2 unit OPV 73 meter dari Turki dan 1 KCR Turki. Nah, kalau OPV dan KCR ini sepertinya yang terrealisasi adalah 2 KCR FACM 70 meter dari Thais Turki, bos. Nah, itu tadi semua adalah rencana tahun-tahun lalu, entah tahun kapan ya kan, yang pastinya pada saat Pak Prabowo masih jadi Menhan dan Pak Jokowi masih jadi Presiden. Kemudian yang bikin greget nih, bos, adalah rencana arah pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut nih. Dan di sini ada beberapa unit alutsista yang memang sempat heboh tahun-tahun kemarin seperti destroyer dan kapal selam Tiongkok. Nah, alutsista apa sajakah itu? Oke, untuk arah pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut ini, yang pertama, ternyata memang arah pengadaan kapal frigate baru sudah mengarah pada frigate Belharra class, bos. Yang tahun-tahun lalu memang sempat santer ditawarkan oleh Prancis, tapi sampai saat ini masih belum ada kabar. Kemudian niat Menhan sebelumnya juga mengarah pada kapal selam Tiongkok, tak main-main jumlahnya pun sampai 10 unit dan juga ada destroyer full mission dari Tiongkok. Nah, ini ada hubungannya, bos. Dimana tahun lalu ya, Tiongkok juga gencar menawarkan kapal selam S-26T-nya. Malahan katanya, jika Indonesia segera mengambil ini kapal selam, maka mereka akan menawarkan harga diskon atau lebih murah untuk destroyer Tiongkok yang pernah ditawarkan, yaitu destroyer tipe 052D. Bahkan foto destroyer ini juga pernah terpampang pada presentasi Kasal Muhammad Ali pada rancangan pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian lanjut, kapal induk Garibaldi ex Itali yang memang kini sudah positif dibeli pun disebut juga akan diberi nama KRI Gajah Mada atau KRI Bung Karno. Dan terakhir ada kapal PPA Itali. Disebut pertama dijadwalkan delivery Juli 2025 dan langsung ikut pameran di Saint Petersburg, Rusia. Nah, kalau realisasinya ini nggak jadi ikut pameran, bos. Langsung pulang ke Indonesia. Dan itu tadi arah pengembangan tahun lalu yang kini beberapa sudah terrealisasi. Kemudian selanjutnya ada untuk Komcat Matra Laut nih, bos. Dimana salah satunya kalau admin lihat ada yang mirip-mirip dengan strategi Angkatan Laut Tiongkok nih. Apakah itu? Oke, jadi untuk Komcat Matra Laut, komponen cadangan TNI Angkatan Laut,
katanya akan dibentuk 300 unit kapal penangkap ikan bertonase 150 gross tonnage yang diawaki oleh Komcat Laut. Dan ini katanya perwiranya berasal dari perwira TNI Angkatan Laut aktif atau pensiun, dan ABK-nya diambil dari prajurit TNI Angkatan Laut aktif atau pensiun, sehingga mereka menjadi Komcat Angkatan Laut dan dapat memberikan kesejahteraan kepada prajurit yang rolling penugasan secara bergantian di TNI Angkatan Laut. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya jelas agar mereka punya kegiatan ekonomi sambil siap dikerahkan saat mobilisasi nasional. Dan kalau melihat ini ya jelas bos, admin jadi ingat nelayan-nelayan Tiongkok nih yang beroperasi jauh masuk ke dalam Laut Cina Selatan, bahkan sampai ke dekat Natuna Utara ya kan. Nah itu katanya bukan nelayan biasa, tapi adalah nelayan milisi yang sudah khusus dilatih oleh Tiongkok. Tujuannya apa? Ya jelas untuk menegaskan klaim Nine Dash Line Tiongkok. Makanya ya kalau kalian lihat nelayan-nelayan Tiongkok yang jauh beroperasi masuk ke Laut Cina Selatan itu selalu diawasi oleh kapal-kapal pengawas Tiongkok bos. Tapi ya pembentukan 300 unit kapal penangkap ikan 150 GT ini ya bukan semata-mata menjeru Tiongkok bos. Tapi ini memang ada konsepnya, yaitu konsep Dual Use Navy. Jadi maksudnya mereka bisa beroperasi secara ekonomi di masa damai, tapi siap dimobilisasi saat negara memanggil. Konsep ini ya cukup efektif, kapal sipil yang bisa berubah jadi kapal pertahanan. Oke, kemudian lanjut ada rencana 10 unit Mother Vessel Finder K2 yang juga akan dibangun untuk mendukung operasi Komcat tersebut. Nah, ini kalau admin tafsirkan secara sederhana bos, Mother Vessel ini bisa berarti kapal induk pendukung atau kapal induk logistik bagi armada yang lebih kecil. Dalam konteks Komcat Laut yang disebut pada direktif Menhan tadi ya, maka Mother Vessel ini ya mungkin akan berfungsi sebagai kapal induk mini untuk mendukung 300 unit kapal penangkap ikan 150 GT yang diawaki oleh Komcat Matra Laut. Kemudian dapat menjadi pusat komando logistik dan pengisian bahan bakar di laut, sekaligus menjadi kapal pengawasan dan kapal pembina armada nelayan militer cadangan. Nah, itu yang sedikit admin bisa jabarkan sebagai sebuah informasi. Jadi ya, secara garis besar, isi dokumen ini menunjukkan arah besar kebijakan Menhan Prabowo Subianto di bawah pemerintahan Jokowi. Jadi untuk memperkuat armada tempur laut dengan kombinasi kerjasama luar negeri dan produksi dalam negeri, sekaligus juga mengembangkan komponen cadangan maritim yang berdaya guna ekonomi dan pertahanan bos. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.